Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberi kesehatan dan bisa melakukan belajar walaupun kita masih melalui daring. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mengenal tata ruang kantor. Dan adapun untuk minggu kemarin kita sudah membahas mengenai ruang lingkup administrasi. Untuk mengenal tata ruang kantor, di sini adanya masalah efisiensi pemanfaatan ruang dan lantai tempat kerja sangat berkaitan dengan ruang kantor. Dalam kehidupan sehari-hari, mengenal tata ruang kantor itu penting karena adanya kita lebih memanajemen dalam menata ruang kantor tersebut agar bisa bekerja semaksimal mungkin dan merasa nyaman di dalam kantor tersebut. Sebelum kita mulai, mari kita pahami bersama dan silakan untuk disimak penjelasan dari saya. Untuk mengenal tata ruang kantor. Dari sini tujuannya adalah untuk peserta didik mampu menjelaskan definisi tata ruang kantor. Peserta didik mampu mengemukakan manfaat tata ruang kantor. Peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis tata ruang kantor. Peserta didik mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan tata ruang kantor. Peserta didik mampu menguraikan prosedur dan tata ruang kantor. Mengenal ruang kantor, mengenal tata ruang kantor. Tata ruang kantor ialah mengatur dan menata dengan seefisien mungkin letak perlengkapan dan perabot kantor di dalam ruang serta lantai kerja yang tersedia. Artinya, dalam tata ruang kantor secara keseluruhan memiliki tujuan akhir atau sebagai memperlancar komunikasi, memudahkan koordinasi dan pengawasan, pada umumnya melakukan efisiensi tingkat kinerja karyawan. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh gambar ruang kantor yang tertata. Untuk yang nomor 2, tujuan tata ruang kantor. Bagi yang pertama, bagi arus komunikasi dan arus kerja diberikan kemudahan yang optimum. Bagi setiap orang diberikan kondisi kerja yang baik. Artinya dari tujuan tata ruang kantor, dari sini agar kita dimudahkan lebih optimal untuk bekerja dan tempat itu nyaman untuk diduduki. Seorang manajer dimudahkan dalam hal pengawasan sehingga staf yang sedang bekerja dapat dilihat. Artinya dari staf yang sedang bekerja dapat dilihat setiap gerakan karyawan dari meja ke meja yang diberikan kemudahan yang besar. Adapun manfaat-manfaat tata ruang kantor. Yang pertama, semangat kerja akan meningkat. Adanya ruang kantor itu tertata rapi. Yang kedua, keberhasilan bisnis dapat dipengaruhi. Artinya, dengan menata ruang kantor semaksimal mungkin, kerja karyawan itu akan nyaman dan akan dipermudah jalan pekerjaannya tersebut. Yang ketiga yaitu memperlancar proses jalannya pekerjaan. Dengan menata ruang kantor, proses jalannya pekerjaan akan lancar karena kantor itu tertata rapi dan untuk pekerjaan akan jalan dengan lancar. Itu selanjutnya adanya pengolahan perubahan. Yang selanjutnya
produktivitas dapat meningkat. Dalam hal ini, manfaat tata ruang kantor bisa meningkatkan produktivitas, kinerja karyawan, dan juga hasil dari kinerja tersebut. Yang selanjutnya adalah pengawasan dapat difasilitasi. Yang selanjutnya, peralatan dapat digunakan secara efektif. Dengan hal ini, menata ruang kantor, peralatan dapat digunakan secara efektif. Dari sini, peralatan yang seharusnya digunakan dengan baik, artinya bisa dimaksimalkan mungkin dengan manfaatnya yang baik. Yang selanjutnya, kebutuhan organisasi dalam tata ruang kantor. Dalam proses pelaksanaannya, pekerjaan di kantor harus dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Suatu rangkaian dari sini, suatu rangkaian aktivitas tata usaha harus dapat mengalir secara lancar. Untuk keperluan bekerja, maka segenap ruangan sebaiknya digunakan secara efisien. Untuk selanjutnya, kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai harus dapat terpelihara. Dalam kebutuhan organisasi dalam tata ruang, untuk kebutuhannya yaitu kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai harus dapat terpelihara, artinya dari segi kesehatan harus terjamin untuk perusahaan tersebut untuk karyawannya. Untuk selanjutnya, asas tata ruang kantor. Yang pertama, asas mengenai jarak terpendek. Dari asas mengenai jarak terpendek, tata ruang yang terbaik ialah suatu peraturan yang memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek mungkin. Dengan arti, pekerjaan kita ditempuh harus sesingkat-singkat mungkin dengan hasil yang memuaskan, agar bisa mencegah penghamburan tenaga maupun waktu kerja. Untuk selanjutnya, asas mengenai rangkaian kerja. Dari asas ini, penempatan orang maupun barang atau alat menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Artinya, dari sini, dari kelengkapan, dari asas jarak pendek tersebut tadi, berdasarkan mengenai rangkaian asas rangkaian kerja ini, suatu pekerjaan sebaiknya bergerak maju atau tidak bergerak mundur. Artinya, pekerjaan itu tidak dapat ditunda-tunda dan harus maju terus walaupun itu sedikit demi sedikit, tidak boleh mundur. Yang ketiga yaitu mengenai asas penggunaan segenap ruangan. Dari sini tidak ada ruangan atau luas ruangan yang tidak dimanfaatkan. Artinya, ruangan tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak ada ruangan kosong yang tidak dimanfaatkan, walaupun itu yang bentuknya vertikal maupun yang horizontal. Yang selanjutnya, asas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Dari ruangannya dapat diatur atau dapat diubah saat merupakan ruangan yang baik. Artinya, ada kemungkinan pemanfaatan ruangan lain pada waktu-waktu tertentu, serta kemungkinan perkembangan dan perluasan di kemudian hari. Dalam ini, perubahan susunan tempat kerja artinya kemungkinan ada perubahan atau ada renovasi atau perkembangan tempat tersebut. Macam-macam tata ruang kantor. Tata ruang kantor. Yang pertama ada tata ruang tertutup, yang atau closed plan office, yang artinya
ruang untuk bekerja yang dipisah atau dibagi dalam kamar-kamar kerja. Artinya antara pekerja satu dengan pekerja yang lain ada pemisahnya atau tirainya. Dan pastinya ada kelemahan dan kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu lebih terjaminnya konsentrasi kerja dari ruangan tertutup tersebut. Untuk selanjutnya, kelebihannya itu bisa lebih terjamin atau terlindungi suatu pekerjaan yang bersifat rahasia. Dan adapun kelemahannya, tata ruang tertutup itu pekerja satu dengan pekerja yang lain tidak lancar komunikasi, artinya kurang berkomunikasi secara langsung antar pegawai sehingga kesempatan untuk mengadakan komunikasi menjadi berkurang. Itu kelemahannya. Untuk yang kedua, tata ruang kantor terbuka. Dari tata ruang kantor terbuka yang artinya open plan office, penataan ruangan besar atau bekerja yang ditempati oleh beberapa pegawai yang bekerja sama. Artinya semua pegawai itu mengumpul jadi satu, tidak ada pemisah sedikit pun. Dan ada keuntungan, ada kelemahannya juga. Untuk keuntungannya ruang kantor terbuka, itu ada keuntungannya pengawasan akan lebih mudah dilakukan karena pegawai semua jadi satu di situ. Yang kedua, memudahkan dalam komunikasi. Jadi untuk ruangan kantor terbuka itu akan memudahkan komunikasi antar pegawai satu dengan pegawai yang lain. Dan untuk kelemahannya, memiliki adanya kemungkinan timbul atau terjadinya kegaduhan karena antar pegawai satu dengan pegawai yang lain itu menjadi satu dan bisa jadi akan menjadi kegaduhan atau keramaian. Dan akhirnya sulit konsentrasi untuk mengerjakan pekerjaan tadi. Dan untuk yang ketiga, tata ruang kantor berhias atau bertaman. Nah, dari sini ruangan untuk pekerja yang dihiasi oleh taman atau dekorasi, dan itu yang disebut tata ruang kantor berhias. Dan ada kelemahan dan kelebihannya juga. Untuk kelebihannya, terciptanya pemandangan yang indah, yang nyaman, menyenangkan untuk dipandang. Dan ada kelemahannya juga dalam pembuatan maupun perawatan tata ruang ini memerlukan biaya yang cukup besar. Artinya harus melawat hiasan-hiasan dinding ataupun merawat taman yang ada di dalam kantor tersebut atau pepohonan-pepohonan. Nah, ini contohnya. Dari yang pertama. Untuk yang pertama ini tata ruang kantor terbuka. Jadi antara pegawai satu dengan pegawai yang itu saling berhadapan. Tidak ada pemisahnya. Nah, yang kedua, tata ruang kantor berhias. Nah, ini adalah contoh kantor tata ruang berhias. Artinya ada hiasan-hiasan seperti taman-taman plastik. Artinya ini tidak asli. Bisa jadi asli, bisa jadi tidak. Dan untuk yang ketiga, ini contoh tata ruang tertutup. Artinya dari pekerja satu dengan pekerja yang lain jadi satu, hanya ada pemisahnya. Jadi tidak bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dan artinya tata ruang tertutup. Untuk pedoman dalam menyusun tata ruang kantor selanjutnya itu, yang pertama itu harus terjaga kebersihan. Dengan arti suatu bangunan, perlengkapan, dan perabotan harus dipelihara bersih dan harus ada perawatan kebersihan. Untuk selanjutnya, luas ruang kantor tidak boleh dijejal dengan pegawai. Artinya, setiap ruang kerja harus menyediakan luas lantai 40 square feet sama dengan 3,7 meter persegi untuk setiap petugas. Artinya, dalam setiap pegawai harus disediakan 3 kali 7 meter persegi. 3,7 meter persegi untuk satu pegawai. Yang ketiga yaitu suhu udara. Suhu udara yang intinya harus layak, harus dipertahankan dalam ruang kerja minimum. Artinya kalau ruangan kerja itu AC harus 16 derajat sama dengan 61. Untuk yang keempat yaitu ventilasi. Adanya peredaran udara yang segar atau udara yang telah dibersihkan harus diusahakan dalam ruang kerja. Artinya harus ada udara segar yang masuk. Nah, itu yang selanjutnya penerangan cahaya. Penerangan cahaya adanya cahaya alam melewati jendela ataupun lampu yang cocok dan cukup harus diusahakan. Sedang perlengkapan yang penerangan dirawat dengan seharusnya biar pekerja itu nyaman. Dan untuk
fasilitas kesehatan. Terdapatnya kamar kecil atau toilet setidaknya harus disediakan untuk petugas atau pekerja dan harus dirawat kebersihannya. Untuk fasilitas cuci, setiap ruangan cuci muka, cuci tangan dengan air hangat dan dingin. Berarti pun harus disediakan sabun. Untuk selanjutnya itu air minum. Adanya air minum bersih untuk keperluan minum petugas atau pekerja harus disediakan melalui pipa atau tempat penampungan khusus. Yang selanjutnya tempat pakaian. Tempat pakaian itu suatu kantor harus menyediakan tempat untuk mengganti pakaian. Artinya harus ada pakaian ganti dalam kantor tersebut. Yang selanjutnya itu tempat duduk. Tempat duduk seorang petugas kantor harus menyediakan tempat duduk untuk keperluan bekerja dengan sandaran kaki bila perlu. Yang selanjutnya itu lantai, gang atau tangga. Lantai harus dijaga kebersihan agar orang tidak mudah tergelincir ataupun jatuh. Tangga diberi pegangan untuk tangan dan bagian-bagian yang terbuka diberi pagar-pagar yang aman. Untuk yang selanjutnya mesin. Suatu bagian mesin yang berbahaya virus diberi perlindungan dan tugas yang memakainya harus cukup terlatih. Artinya harus bisa perawatan mesin agar mesin itu terjaga. Beban berat. Artinya seorang petugas tidak boleh ditugaskan mengangkat, membawa, atau memindahkan beban berat yang dapat menimbulkan kecelakaan. Artinya harus sesuai dengan kekuatan pekerja tersebut, tidak boleh dipaksakan. Yang selanjutnya itu pertolongan pertama. Artinya setiap ruang kerja harus menyiapkan kotak atau lemari obat atau P3K maupun seorang pegawai yang terlatih memberi pertolongan tersebut. Yang selanjutnya penjagaan kebakaran. Di dalam perusahaan harus ada semua alat pemadam kebakaran dan sarana untuk melarikan diri bahaya kebakaran harus disediakan. Harus ada titik kumpulnya. Harus ada pemberitahuan titik kumpul ketika ada kebakaran di gedung tersebut. Adapun pemberitahuan kecelakaan, ketika ada kecelakaan kantor atau kecelakaan pekerja di dalam perusahaan tersebut, di dalam kantor yang menyebabkan kematian atau absen petugas lebih dari 3 hari harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk perencanaan tata ruang kantor, yang pertama itu perencanaan cahaya. Dari perencanaan cahaya harus yang cukup baik atau memancar dengan tepat dapat menambah efisiensi kerja. Artinya ketika pencahayaan itu baik, pekerja akan lebih enak bekerja karena dalam sini harus memandang komputer ataupun laptop dan pencahayaan harus tepat pada kantor tersebut, pada ruangan tersebut harus tepat. Yang selanjutnya perencanaan warna. Perencanaan warna ada warna merah, ada kuning, ada biru. Dan warna faktor penting untuk memperbesar efisiensi kerja pada pegawai. Artinya ketika ada pekerja itu melihat suasana warna-warna yang menarik, itu akan membuat pekerja itu akan lebih efisien. Artinya para pegawai akan mempengaruhi keadaan jiwa atau perasaan tersebut melihat warna tersebut. Dan ini warna-warna yang digunakan gedung perkantoran menurut penelitian. Yang pertama itu warna putih sebesar 88% untuk membuat perasaan pekerja tersebut akan tambah semangat. Sama dengan campuran warna putih dan hijau sebesar 88%. Untuk warna abu-abu sebesar 83% dan warna gading sebesar 81%. Selanjutnya, merancang tata ruang kantor. Dalam ruang tersebut mencakup jenis atau bidang pekerjaan. Penempatan bidang pekerjaan menyesuaikan urut-urutan. Dalam jenis atau bidang pekerjaan tersebut banyak pegawai yang terlibat. Adanya tata atau letak penempatan pegawai yang menangani jenis bidang pekerjaan tersebut. Adanya penerangan atau pencahayaan baik. Dari merancang tata ruang kantor harus ada rencana-rencana tersebut atau rancangan. Dan adanya memadainya ventilasi. Walaupun ruangan tersebut AC atau ber-AC dan wajib ada ventilasi dari udara segar. Artinya ketika suatu saat
AC itu rusak, dapat digantikan dengan ventilasi jendela tersebut. Ada hal yang dianggap penting, misalnya masalah keindahan dan kenyamanan ruangan. Mungkin dari sini materi untuk tata ruang kantor. Dan untuk kesimpulan pertemuan hari ini, yang pertama yaitu pengertian tata ruang kantor itu alat-alat kantor pada letak yang tepat, tata letak yang tepat, serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan kerja bagi para pegawai. Manfaat tata ruang kantor itu mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir. Artinya dari segi kita menata ruang kantor, pegawai berjalannya itu akan lancar. Artinya ketika jalannya lurus itu kalau tertata rapi, akhirnya bisa berjalan dengan lancar, tidak serabutan, artinya tidak berhamburan meja-meja. Dan dalam asas pokok tata ruang ada asas mengenai jarak pendek, ada asas mengenai rangkaian kerja, ada asas mengenai penggunaan segenap ruang, ada asas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Dari sini mungkin bisa ditanyakan melalui grup. Nah, dan ini ada tugas individu. Silahkan dikerjakan dan nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.